Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan bawakan sebuah materi yang berjudul Analisis dan Pilihan Strategi. Kami beranggotakan yaitu Cindy Fitiawardani, Maudi Farah Islamika, Irham Karuniawan, Adi Nurjana, Rizky Fajanur Rahman, dan Famela Nurul Huda. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Maudi Farah Islamika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dari analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pilihan strategi melakukan pencarian untuk menentukan tindakan alternatif yang paling memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan audit internal dan audit eksternal. Materi yang pertama yaitu proses membuat dan memilih strategi. Penyusun strategi tidak perlu mempertimbangkan semua alternatif yang layak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan, karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara mengimplementasikan tindakan ini. Oleh karena itu, seperangkat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan. Keuntungan, kelemahan, trade-off, biaya, dan manfaat dari strategi-strategi sebaiknya ditentukan. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan, yang mana sebelumnya manajer dan karyawan tersebut sudah merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan audit internal. Semua partisipan dalam analisis strategi dan aktivitas pemilihan sebaiknya telah mendapatkan informasi mengenai audit internal dan eksternal perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Proses formulasi strategi meliputi 3 tahap, yaitu tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Dalam model ini terdapat 9 teknik matriks yang akan menghasilkan satu strategi yang akan dieksekusi dalam proses manajemen strategi berikutnya. Yang pertama itu ada tahap input. Ini merupakan tahap pertama dari proses formulasi strategi. Pada tahap ini dibuat ringkasan informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi. Pada tahap input ini terdapat 3 matriks, yaitu matriks EFE, IFE, dan CPM. Informasi dari ketiga matriks inilah yang menjadi dasar untuk penyusunan berbagai matriks di tahap pencocokan dan tahap keputusan. Yang kedua ada tahap pencocokan. Tahap pencocokan dari kerangka perusahaan strategi ini terdiri dari 5 matriks yang dapat digunakan, yaitu matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, dan matriks strategi besar. Alat-alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap input untuk memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Yang ketiga, ada tahap keputusan. Disebut tahap keputusan menggunakan satu macam teknik, yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Materi selanjutnya yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threat adalah alat pencocokan penting dalam membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Strategi yang pertama kekuatan kesempatan atau SO, strategi kelemahan kesempatan atau WO, strategi kekuatan ancaman atau ST, dan strategi kelemahan ancaman atau WT. Dalam mengembangkan matriks ini, mencocokkan faktor internal dan eksternal kunci adalah bagian yang paling sulit dan membutuhkan penilaian yang baik, serta tidak ada satu set pun pencocokan terbaik. Strategi SO merupakan strategi yang mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Manajer menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi saat kekuatan internal dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari tren dan kejadian eksternal. Ketika perusahaan memiliki kelemahan utama, ia akan berusaha menanggulanginya dan membuat kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Dan ketika organisasi menghadapi ancaman besar, mereka akan menghindarinya untuk berkonsentrasi pada kesempatan. Strategi WO merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada kesempatan eksternal. Strategi ST merupakan strategi yang menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT merupakan strategi taktik defensif yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Terdapat 8 langkah dalam mengkonstruksi matriks SWOT.
membuat daftar kesempatan eksternal kunci, membuat ancaman eksternal kunci, membuat daftar kekuatan internal kunci, membuat daftar kelemahan internal kunci, mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan strategi SO dalam sel yang sesuai, mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat strategi resultan WO, mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat strategi resultan ST, mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi WT. Matrix SWOT memiliki dua keterbatasan, yaitu SWOT tidak menunjukkan cara untuk meraih keunggulan bersaing dan pengukuran statistik atau potret dalam satu waktu. Baik, materi berikutnya adalah Matrix Space. Matrix Space digunakan untuk evaluasi posisi strategi. Analisa ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan posisi strategi perusahaan dan individu bisnisnya. Pendekatan analisa space berusaha untuk mengatasi keterbatasan metode-metode lainnya dengan menambahkan dua dimensi lagi pada matriks. Setiap dimensi dilihat sebagai gabungan dari beberapa faktor yang dievaluasi secara terpisah. Dengan memasukkan sejumlah faktor, manajer dapat melakukan evaluasi alternatif strategi tertentu dari beberapa perspektif dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan strategi yang dipilih. Analisa space terdiri dari 4 input variabel atau dimensi yang digunakan, yaitu 1. Kekuatan finansial atau KF, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan, seperti likuiditas, aliran uang kas, dan skala ekonomi. Kedua, kekuatan industri atau KI, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis perusahaan, seperti potensial pertumbuhan. Ketiga adalah keunggulan bersaing atau KB, mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan, seperti kualitas produk. Keempat, kestabilan lingkungan atau KL, mencakup ukuran-ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, meliputi perubahan teknologi, tingkat inflasi. Kekuatan finansial dan keunggulan bersaing merupakan dua faktor yang menentukan dalam posisi strategi perusahaan, sedangkan kekuatan industri dan kestabilan lingkungan menunjukkan karakteristik posisi strategi industri secara menyeluruh. Pada diagram space, faktor-faktor diukur dengan skala minus 400 sampai plus 400. Selanjutnya, matriks Boston Consulting Group (BCG). Matriks Boston Consulting Group dan matriks internal eksternal secara khusus dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. Matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pasar pangsa pasar suatu divisi di sebuah industri tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar industri tersebut. Materi selanjutnya adalah matriks internal eksternal atau IE. Matriks internal eksternal bermanfaat untuk memposisikan suatu strategi bisnis unit perusahaan ke dalam matriks yang terdiri atas 9 sel. Matriks internal eksternal di mana ukuran dan lingkungan memperlihatkan presentasi kontribusi pendapatan atau sales. Matriks IE dikembangkan dengan model grand strategi parameter digunakan meliputi kekuatan internal perusahaan dan kekuatan eksternal yang dihadapi. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporasi yang lebih detail. Matriks IE terdiri atas dua dimensi, yaitu total skor dari matriks IFAS pada sumbu X dan total skor pada EFAS pada sumbu Y. Pada sumbu X dari matriks IE, skornya ada 3, yaitu skor 1 sampai 1,9 itu yang menyatakan posisi internal adalah lemah, skor 2 sampai 2,9 posisi adalah rata-rata, dan skor 3 sampai 4 adalah kuat. Dengan cara yang sama pada sumbu yang dipakai untuk matriks FE, skor 1 sampai 1,9 adalah rendah
2 sampai 2,9 adalah sedang, dan skor 3 sampai 4 adalah tinggi. Matriks IE memiliki implikasi strategi yang berbeda. Ini adalah contoh gambar atau tabel pada IE. Diagram tersebut dapat mengidentifikasi 9 sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya ke-9 strategi itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu A, Grow, strategi yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri pada sel 1, 2, dan 5, dan upaya diversifikasi sel ke-7 dan 8. Yang B adalah strategi stabilis strategi, adalah strategi yang ditetapkan tanpa mengubah arah strategi yang ditetapkan. Yang terakhir adalah reassignment strategi, yaitu berada di kolom sel 3, 6, dan 9, adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Matriks Grand Strategi. Matriks Grand Strategi merupakan tahapan pencocokan atau matching stage. Pada proses formulasi strategi, matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Matriks Grand Strategi digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan. Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation merupakan dasar untuk mengetahui strategi bisnis dengan menggunakan metode ini, yaitu sebagai berikut. Grafik di samping terlihat bahwa perusahaan berada pada posisi kuadran 1, yang berarti bahwa perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang eksternal yang ada, sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi yang agresif. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran 1 ialah sebagai berikut. 1. Pengembangan pasar. 2. Penetrasi pasar. 3. Pengembangan produk. 4. Integrasi ke depan. 5. Integrasi ke belakang. 6. Integrasi horizontal. Dan yang ketujuh adalah diversifikasi konsentrik. Materi berikutnya adalah matriks KSPM. KSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti alat analisis perumusan strategi lainnya, KSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Pada kerangka perumusan strategi komprehensif KSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi, yaitu matriks EV, SWOT, matriks IV yang membentuk tahap 1, digabungkan dengan matriks SWOT, matriks PES, matriks IE, matriks grand strategi yang membentuk dalam tahap 2. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat KSPM, yaitu tahap 3. Aspek budaya dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya di sini mencakup serangkaian nilai, kepercayaan, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian, pahlawan, dan pemujaan bersama yang menggambarkan suatu perusahaan. Budaya adalah dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan arti serta memberikan inspirasi komitmen dan produktivitas dalam sebuah organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Budaya adalah cara unik organisasi dalam melakukan bisnis. Hal ini merupakan dimensi manusia yang menciptakan solidaritas dan makna, serta menginspirasi komitmen dan produktivitas dalam suatu organisasi ketika perubahan strategi dibuat. Jika strategi perusahaan didukung oleh produk budaya seperti nilai, keyakinan, ritual, upacara, cerita, simbol, bahasa, dan pahlawan, manajer seringkali dapat mengimplementasikan perubahan dengan cepat dan mudah. Strategi yang membutuhkan lebih sedikit perubahan budaya mungkin lebih menarik karena perubahan yang ekstensif membutuhkan waktu dan usaha yang perlu dipertimbangkan. Kapanpun dua perusahaan bergabung, penting bagi mereka untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kaitannya dengan strategi dan budaya.
Politik pemilihan strategi. Tanggung jawab utama penyusun strategi adalah memandu pengembangan koalisi, memelihara konsep tim yang menyeluruh, dan menenangkan dari banyak individu dan kelompok individu yang penting. Dengan tiadanya analisis yang objektif, keputusan strategi sangat sering didasarkan pada keadaan politik saat itu. Mengelola hubungan politis adalah bagian yang integral untuk membangun antusiasme dan esprit de corps dalam sebuah organisasi. Oleh karena para penyusun strategi harus efektif di pasar dan sanggup menenangkan komitmen internal, taktik-taktik berikut yang sudah digunakan oleh politikus selama berabad-abad dapat membantu mereka. Yang pertama, ekuifinalitas, memuaskan, generalisasi, fokus pada isu-isu yang lebih tinggi, menyediakan akses politik pada isu-isu yang penting. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.